Kalau aku tanya, seberapa besar kemungkinan tembakan satu lapangan masuk? 10%? 5%? 1%? Sekarang tambahkan lagi hal itu bila dilakukan sambil ditonton ribuan orang. Dan hanya boleh satu kali masuk lagi. Berapakah kemungkinan hal itu bisa masuk? Kontes menembak setengah atau satu lapangan adalah hal yang lumrah. Bahkan mungkin semua liga profesional di negara manapun pernah mengadakan kontes ini agar dapat memeriahkan suasana dan menghibur para fans. Namun gimana jadinya kalau kalian berhasil memasukkan tembakan satu lapangan dan harusnya mendapat uang 32 miliar rupiah? 32 miliar rupiah, namun tidak dibayar. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kalian pasti tahu bahwa sedang ada rumor bahwa NBA akan memasukkan garis tembakan 4 angka. Hal itu karena sudah ada beberapa fasilitas latihan tim NBA yang memasukkan garis tembakan 4 angka di tempat latihan mereka. Ada juga liga seperti Liga Big 3 yang bahkan sudah memasukkan garis tembakan 4 angka. Bukan garis sih, lebih tepatnya titik tembakan 4 angka. Namun mendengar hal ini saja, sepertinya kepala kita sudah pusing. Bagaimana bisa kita memasukkan bola dari sejauh itu? Jika kita balik ke 10-15 tahun lalu, kalau pemain menembak sejauh ini, bisa-bisa langsung disub sama pelatihnya dan dibilang gila. Tapi kita tahu semua itu berubah sejak 2015-an. Kita tahu juga bahwa sejak era Golden State Warriors dan Stephen Curry, tembakan 3 angka menjadi sangat sering dilakukan dan menjadi tumpuan utama offense dari para tim. Bahkan muncul juga istilah logo range, yaitu daerah tembakan dari logo NBA, hampir setengah lapangan. Pemain-pemain seperti Stephen Curry dan Damian Lillard sangat populer dengan hal ini. Namun meski kita semakin terbiasa, kita tetap terkagum-kagum bila melihat pemain-pemain seperti ini memasukkannya dari setengah lapangan, bukan? Apalagi kalau ada seorang yang melakukannya dengan miring hampir terjatuh. Mungkin salah satu yang paling terkenal adalah ini. Yes, SJ memasukkan tembakan yang sangat jauh ini dan membuat timnya unggul dengan sisa 1 detik saja. Penonton pun langsung berteriak karena timnya sudah pasti menang. Wait. Didn't get him and give Shai Gilgeous-Alexander credit as Devontae sends it. Gets it! The game winner! Oh, wow! Devontae Graham! Yap, hal ini menjadi game winner terjauh sepanjang sejarah NBA. Gimana kalau kalian jadi fans Thunder, guys? Tapi bukan ini tembakan terjauh sepanjang sejarah, karena ini nggak ada apa-apanya. Bagaimana dengan hal ini? It's good. Baron Davis has just fought it in from 92 feet away. Ya, inilah yang menjadi tembakan terjauh dalam sejarah NBA, yaitu dari jarak 28 meter. Wow. Well, sebenarnya masih ada yang lebih jauh sih. Ini mah bukan manusia lagi, dari luar lapangan loh. Sayangnya hal ini dilarang dan gak dihitung. Tapi kalau dari satu lapangan, sampai sekarang pun atau mungkin sampai seterusnya pun kita akan tetap terkagum-kagum. Apalagi bagi kita para fans basket Indonesia, di mana hal seperti ini masih belum sering terjadi di liga profesional kita. Dan karena hal itulah, hal-hal yang seperti mustahil ini dimanfaatkan NBA sebagai kontes. Banyak jenis kontes tembakan yang diadakan NBA, mulai dari menembak 3 angka, menembak setengah lapangan, bahkan 1 lapangan. Misalnya fans wanita pada 2017 ini. Go for it, girl! Ya, ini terlihat ajaib. Bisa-bisa dia adalah fans wanita pertama yang berhasil menang kontes tembakan setengah lapangan. Masalahnya, semua kemeriahan dan keajaiban yang dilakukan wanita ini cuman dalam tanda kutip dihadiahin TV. Mungkin ada yang lebih mending, yaitu fans Blazers ini yang berhasil memasukkan tembakan setengah lapangan dan dihadiahi mobil seharga sekitar 183 juta rupiah. Lebih mending lagi, ada fans Miami Heat yang memasukkan tembakan setengah lapangan dan memenangkan 75.000 dolar, sekitar 1,1 miliar rupiah, plus pelukan erat dari sang legenda LeBron James. Ada lagi fans Lakers yang memasukkan tembakan setengah lapangan dengan hadiah hampir 1,5 miliar rupiah. Wow! Mungkin inilah hadiah tembakan setengah lapangan tertinggi yang pernah ada. Tapi hal ini tidak ada apa-apanya dengan Rocky, yang mungkin menganggap ini adalah hal yang mudah. Rocky adalah seorang maskot dari Denver Nuggets yang dikatakan sebagai maskot dengan gaji tertinggi dalam sejarah. Bahkan gajinya melebihi gaji dari beberapa pemain Nuggets itu sendiri.
Hal itu sangat wajar kalau melihat apa yang sering dilakukan Rocky. Dan kelihatannya kalian bakal merasa tembakan setengah lapangan sebenarnya bukan hal yang susah. Pantas hadiahnya dalam tanda kutip dikit-dikit. Contohnya tembakan ini. Ya, ia memasukkan tembakan setengah lapangan dengan melihat ke belakang. Kurang susah? Bagaimana dengan ini? Dengan hal-hal fantastis yang dilakukan maskot Rocky ini, wajar saja ia digaji 800 juta per bulan. Jadi bagi Rocky, memasukkan tembakan setengah lapangan adalah hal yang sangat mudah pastinya. Di Indonesia sendiri, bintang IBL dan anak kecil yang memasukkan tembakan setengah lapangan dihadiahi 20 juta rupiah. Jadi hadiah-hadiah tadi sebenarnya terbilang kecil kalau dibandingkan yang satu ini. Semua hadiah-hadiah yang gue sebutkan tadi gak ada apa-apanya sama hadiah yang diberikan oleh pemenang kontes ini oleh NBA, yaitu $1 juta atau sekitar 32 miliar rupiah sekarang. Hadiah sebesar ini sebenarnya dibayar oleh sebuah perusahaan asuransi, yaitu American Hole and One Inc. Sebuah perusahaan yang sudah memegang banyak tim-tim olahraga di Amerika untuk membayar fans-fans yang menang kompetisi seperti ini. Dan biasanya perusahaan ini sangat untung karena jarang sekali fans yang bisa memasukkan tembakan, jadi mereka dapat uang terus tanpa keluar uang. Kalau ada yang menang pun, biasanya cuma yang kecil-kecil aja nilainya, nggak pernah sebesar 32 miliar rupiah. Karena juga susah untuk memasukkan tembakan dari 3/4 lapangan, jadi sepertinya tidak akan ada yang pernah mendapatkan hadiah itu. Hingga pada 14 April 1993, seorang fans Chicago Bulls bernama Dan Calhoun tiba-tiba terkejut senang karena namanya dipanggil untuk berkesempatan mendapatkan 32 miliar rupiah bila ia berhasil memasukkan tembakan 3/4 lapangan atau sejauh hampir 23 meter. Dan sendiri adalah seorang penjual peralatan kantor. Dan ketika ia turun ke lapangan, ia hanya berdiri beberapa meter saja dari pemain Bulls, termasuk Michael Jordan dan Scottie Pippen. Hal ini sangat susah. Sudah ditonton ribuan orang, jaraknya 3/4 lapangan pula. Bahkan bertahun-tahun selanjutnya, ketika kompetisi ini diadakan lagi selama 4 tahun beruntun, bahkan dengan jarak yang jauh lebih pendek, yaitu hanya sejauh tembakan 3 angka, tidak ada yang pernah memasukkan tembakan dan menang 32 miliar rupiah lagi. Hingga terjadilah ini. Ya, Dan memasukkan tembakan itu, dan hidupnya pun berubah. Bahkan ia dipeluk oleh pebasket terhebat yang pernah ada, Michael Jordan. Dan ia serasa menjadi pemain Bulls yang ke-13. Ketika keluar dari gedung ini, Dan pasti menjadi orang yang berbeda. Karena ia tiba-tiba dihujani uang sebesar 32 miliar rupiah. Bahkan gaji beberapa pemain Bulls pun tidak sampai segitu. Ia jadi kaya raya dalam sekejap, dan ia masih tidak percaya keajaiban ini. Setidaknya selama beberapa menit. Setelah memasukkan tembakan ini dan menelusuri siapa Dan Calhoun sebenarnya, ternyata Dan tidak memenuhi kualifikasi untuk ikut kontes ini. Ternyata ada peraturan bahwa pemenang kontes ini tidak boleh bermain dalam sebuah liga basket dalam 5 tahun terakhir. Dan sendiri menyalahi aturan karena ia pernah bermain menjadi pemain basket kampus 3 tahun sebelumnya. Peraturan tersebut sudah tertera dalam persyaratan anggota kontes. Namun panitia kontes mengabaikannya dan tetap memberikan kesempatan untuk Dan Calhoun ikut. Jadi kenapa peraturan ini harus ada? Bukannya semua orang bebas mengikuti kontes ini? Seharusnya begitu bukan? Tapi iya, peraturan ini ternyata sudah ada sebelum kontes ini dibuat. Dan kesimpulannya, pihak asuransi telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan membayar dan Dan Calhoun tidak akan mendapat uang 32 miliar rupiahnya itu. Fans basket dari seluruh NBA yang mengetahui hal ini pun ikut protes dan marah. Banyak hujatan yang diterima oleh manajemen Bulls. Hingga akhirnya seminggu kemudian, Bulls bersama Dan Calhoun mengadakan konferensi pers. Dan mereka tiba-tiba berkata bahwa Bulls akan membayar 32 miliar rupiah milik Dan Calhoun yang akan dibayar setiap setahun sekali selama 20 tahun. Dan benar saja, seminggu kemudian ia mendapatkan uang pertamanya yaitu sekitar 1,6 miliar rupiah. Namun, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ternyata, setahun setelah Dan Calhoun memenangkan kontes ini, ia mendengar kabar bahwa Michael Jordan akan menonton pertandingan basket anaknya. Dan Calhoun pun semangat dan ia ingin bertemu dengan Michael Jordan dan meminta tanda tangan di bola basketnya. Dan benar saja, mereka berdua pun bertemu. Awalnya, Dan Calhoun dilarang oleh keamanan untuk mendekat ke Jordan. Namun secara mengejutkan, Michael Jordan masih ingat dengan wajah Dan, lalu memanggil Dan Calhoun mendekat. Dan tiba-tiba Jordan melontarkan pertanyaan, "Apakah kamu dapat uangmu?"
Dan pun menjawab, ya. Jordan pun membalas, ya. Kami semua berusaha dan bersikeras agar kamu dibayar. Jadi ternyata Michael Jordan dan para pemain Bulls juga ikut memprotes keras manajemen tim Chicago Bulls, meski perusahaan asuransi tetap tidak mau membayarnya. Hingga akhirnya, para pemilik tim Bulls pun setuju. Dan Dan Calhoun akhirnya tetap mendapatkan uangnya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.